Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paski Nanda Vera dengan NPM 214111021 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hakikat manusia pada pendidikan. Definisi dari hakikat manusia dalam pendidikan sendiri merujuk pada pemahaman tentang esensi atau hakikat dasar manusia sebagai individu yang belajar, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ini melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki potensi, kebutuhan, dan hak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pendidikan yang efektif harus mengakui dan menghormati hakikat manusia ini dengan mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada individu, memperhatikan keberagaman, dan mendorong perkembangan potensi manusia secara holistik. Tujuan dari memahami hakikat manusia dalam pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan penuh potensi setiap individu, mempromosikan perkembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan, serta mempersiapkan individu untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memahami hakikat manusia, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan memotivasi bagi siswa. Ada beberapa manfaat dalam memahami hakikat manusia dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pemenuhan potensi. Memahami hakikat manusia membantu pendidik untuk mengidentifikasi dan merangsang potensi siswa secara efektif, sehingga mereka dapat mencapai pencapaian tertinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua yaitu pengembangan kemandirian. Dengan mengakui hakikat manusia yang intrinsik, pendidik dapat membantu individu untuk menjadi lebih mandiri, mendorong keinginan untuk terus belajar, dan mengembangkan keterampilan diri. Selanjutnya yaitu ada peningkatan kesejahteraan mental. Pendekatan pendidikan yang memperhatikan hakikat manusia dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental siswa dengan memperhatikan kebutuhan psikologi, emosional, dan sosial mereka. Yang keempat yaitu pembentukan karakter. Memahami hakikat manusia memungkinkan pendidik untuk memasukkan nilai-nilai etika dan moral dalam pengalaman belajar, membantu dalam pembentukan karakter yang kuat dan integritas pribadi. Yang terakhir yaitu inovasi dan kreativitas. Memahami bahwa setiap individu memiliki potensi uniknya sendiri dapat mendorong eksplorasi ide dan inovasi, memungkinkan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi hakikat manusia dalam pendidikan. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan. Pendekatan filosofi yang mendasari sistem pendidikan suatu negara atau lembaga akan mempengaruhi cara mereka memahami hakikat manusia dan bagaimana mereka merancang pengalaman belajar. Yang kedua yaitu budaya dan nilai masyarakat. Nilai-nilai norma-norma budaya dalam masyarakat memainkan peran penting dalam memahami hakikat manusia dalam pendidikan. Budaya yang menghargai pembelajaran, kerjasama, atau individualitas akan mempengaruhi pendekatan pendidikan. Yang ketiga yaitu kebutuhan dan karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan karakteristik uniknya sendiri. Memahami kebutuhan dan keunikan setiap siswa menjadi faktor penting dalam merancang pendidikan yang mengakui hakikat manusia. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang tersedia, termasuk fasilitas, teknologi, dan dana, dapat mempengaruhi kemampuan sebuah lembaga pendidikan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memadai sesuai dengan hakikat manusia. Yang kelima yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan juga mempengaruhi pemahaman dan implementasi hakikat manusia.
Kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas dapat memperkuat pendekatan pendidikan yang holistik. Yang terakhir yaitu ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan juga mempengaruhi pemahaman dan implementasi hakikat manusia. Kebijakan yang mendukung inklusi, keadilan, dan kesetaraan memiliki dampak positif terhadap pendidikan yang menghargai hakikat manusia. Contoh penerapan pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum yang berpusat pada siswa. Sebuah sekolah mengadopsi pendekatan kurikulum yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran didesain untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu siswa. Kurikulum ini memperhatikan keberagaman siswa dan memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Dalam kesimpulan ini, pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan sangat penting karena memungkinkan pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi setiap individu. Dengan memperhatikan hakikat manusia, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, holistik, dan relevan bagi pengembangan siswa. Penting untuk terus mengintegrasikan pemahaman ini dalam kebijakan, praktik, dan budaya pendidikan, guna menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai keberhasilan pribadi dan kontribusi positif dalam masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.